Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel One Project. Kali ini kita akan membahas soal sesuatu hal yang hari ini lagi banyak diperbincangkan, khususnya di kalangan anak muda, khususnya di kalangan mereka yang Gen Z dan milenial. Bersama saya Arula Gata. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman netizen untuk membahas sesuatu yang namanya itu adalah toksik. Nah, mungkin teman-temannya di rumah mendengar nama toksik itu sendiri agak-agak sensitif karena ya paling banyak itu menjadi satu masalah kepada teman-teman khususnya kita di kalangan muda. Dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu talent yang luar biasa yang mungkin para teman-teman yang para subscriber setia One Project pasti mengenal dengan sosok ini. Langsung saja kita sapa Kak Safira. Halo guys. Iya, luar biasa Kak Safira. Apa kabar Kak Safira? Baik Kak. Luar biasa. Sehat Kak Safira? Sehat Kak. Iya. Jadi hari ini orang mau bahas tentang toksik. Kak Safira tidak sensitif dengan kata-kata toksik ini kan? Sedikit. Sedikit sensitif ya. Karena banyak di kalangan muda hari ini sedikit-sedikit story WA, story IG. Galau. Iya galau. Iya, galau. Alasan galaunya kenapa? Toksik, pasangan anak PP, cowok bagi Perselingkuhan, rusuk. Iya. Agak ribet. Jangan sebelum kita jauh ke membahas permasalahan toksik ini, saya disclaimer dulu kepada teman-teman bahwa kita di sini mengajak teman-teman di rumah juga untuk sharing, membahas untuk toksik itu sendiri. Jadi hari ini kita mencoba men-share atau kita mencoba menceritakan apa itu toksik menurut pemahaman dan menurut pengalaman kita masing-masing. Jadi menurut Kak Safira sejauh mana itu toksik, dan kami mengajak juga rekan-rekannya ada di rumah untuk bisa berkomentar di kolom komentar mengenai toksik itu sendiri. Nah, langsung saja Kak Safira. Toksik, menurut Kak Safira, toksik itu apa? Toksik itu kekerasan. Waduh, kekerasan guys. Seru-seru, kekerasan. Kekerasan yang seperti apa? Toksik itu bisa jadi dua. Dalam bentuk verbal, dalam bentuk non-verbal. Verbal berarti kata-kata. Ya. Kalau non-verbal berarti secara baku pelungku. Berarti main fisik. Iya. Iya, main fisik. Kita ke non-verbal dulu. Non-verbal berarti di sini tidak langsung, maksudnya kita bisa, kalau macam orang-orang kalau bilang ini dia jaga bicara jahat, bicara di belakang, begitu. Ya, seperti itu. Ya, menurut Kak Safira, apa toksik ini hanya berlaku dalam hubungan pacaran atau ada di dalam circle-circle pertemanan? Ada, dalam semua hal itu ada Kak. Dalam kekeluargaan, dalam pertemanan, dalam pekerjaan ada itu toksik, pasti ada. Tapi mengalami dalam hal percintaan dan hal dalam segi pertemanan. Kalau pekerjaan alhamdulillah tidak. Jadi Kak Safira cenderung lebih pengalamannya itu lebih ke percintaan. Iya, tapi kalau dalam soal pertemanan ya mungkin kita gampang saja untuk cut off orang. Tapi kalau dalam hal percintaan ya kita masih mengimbangi dulu kan, masih kayak mungkin mengimbangi dalam hal masih sayang, masih cinta. Oke. Terus hadirnya toksik itu biasa pemicunya adalah apa? Karena kebanyakan sementara dalam hubungan sudah masuk jenjang 1 tahun, 2 tahun. Ini kita kerucutkan dulu ke dalam hubungan percintaan, karena narasumber kita Kak Safira ini pengalamannya ini kayaknya paling kuat di hubungan percintaan. Kita coba untuk membuka atau menggali pengalamannya, hubungannya yang katanya sempat ada toksik itu sendiri. Awal mula Kak Safira menganggap hubungan Kak Safira itu sudah mulai toksik itu dari apa? Maksudnya dari gerak-gerik pasangannya lah, atau mulai ada tekanan-tekanan?
Seperti sebenarnya kan sebelumnya itu kan sebelum dengan yang ini ya, yang ini. Karena apa? Pasti kan netizen itu ada yang sebagian tahu, oh Safira so tidak dengan yang kemarin, paham, gitu kan. Okay. Nah, orang so tahu itu. Tapi untuk sebelumnya itu pernah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Pacaran 5 tahun. 5 tahun. Iya, kalau DP rumah itu so lunas itu. KPR. Oh, KPR lunas, motor ya. So bisa cicil 2 kali. Sudah 2 motor. Ya. Next. Itu 5 tahun toh. 5 tahun. Tapi Ana itu tipikal orang yang cepat move on. Cepat move on. Hubungan yang 5 tahun ketika selesai, Safira bisa langsung cepat cari lagi yang baru. Yes. Iya, oke. Next, terus seru ini, seru. Karena begini, buat apa bertahan? Tapi kalau di dalam hubungan itu ada toksik, kan? Iya. Nah, maksudnya adalah ketika di hubungan itu ada toksik di dalam itu, orang kayak macam tidak bisa mau keluar dari gerbang ini. Orang biar orang mau merontak bagaimana, orang tidak bisa. Kalau orang diri sendiri tidak mau. Ibaratnya kita sudah masuk di satu lingkaran yang kita sudah tidak bisa keluar. Seperti itu. Karena kebanyakan orang-orang itu Kak kalau mengalami toksik dalam kebanyakan sih toksik dalam hal perkataan, tapi orang tidak bisa membedakan bahwasannya oh ini kita mengajarkannya kayak ada dalam pasangan, dalam hubungan orang itu kayak subak baku maki, soba bilang kayak intinya inilah sudah agak ekstrim ya hubungannya sudah ekstrim ya. Oke. Itu padahal so toksik itu. Sudah toksik itu? Iya. So toksik itu karena kalau hubungannya sudah dilandaskan seperti itu, pasti ujung-ujungnya orang itu kayak macam bagaimana ya mau keluar dari hubungan ini. Kalau orang sendiri tidak mau. Nah, untuk melihat dari DP segi dia toksik atau tidak, ya lihat saja DP hubungan. Kalau DP hubungan saja so retak, DP hubungan saja macam dia kekang, itu kan so toksik juga. Pengekangan itu kan so toksik. Pengekangan juga itu toksik namanya. Oke, menarik. Toksik ini ada di era di tahun 2010-2012 lah. Nama toksik ini mulai heboh di kalangan anak muda. Tapi kalau dulu toksik ini tidak terlalu terkenal, bahkan orang tidak tahu bahwa yang dia rasa ini ini toksik. Nanti sudah ada nama toksik, ini toksik sudah mulai mulai terkenal, mulai banyak yang tahu. Ya, yang jadi pertanyaan saya ini menarik. Safira tadi mengatakan ketika kita sudah toksik itu kita agak sulit untuk keluar dari lingkaran itu sendiri. Nah, kenapa tidak kita komunikasi? Kita sampaikan kepada contoh kepada pasangan kita. Karena ini terlalu bakal pak kita, terlalu bagian-bagian. Bisa tidak kasih kita ruang, bisa kasih kita kesempatan untuk bagian-bagian. Kan semua itu bisa didiskusikan. Nah, bagaimana menurut Kak Safira soal itu? Kalau menurut aku, menurut Anda dalam persoalan seperti ini, ketika saya pernah Kak, ada dalam hubungan yang kemarin 2 tahun, aku pernah bilang pada dia, sebut mantan Iya, oke. Mantan. Sang mantan. Dia awalnya orang itu sudah ada komunikasi bahwasanya ketika orang merasa bahwasannya di dalam hubungan ini ada masalah, berarti orang harus kasih clear baik-baik. Oke. Nah, itu sudah jadi komitmen. Jadi ketika ada permasalahan dikomunikasikan dulu. Iya. Selesaikan dulu. Ya. Oke, next. Itu sudah ada komitmen kan antara orang dua. Maksudnya adalah di sini kalau orang itu mencoba bilang begini. Kita merasa di hubungan ini begini deh. Oh, sudah pernah diutarakan. Ya, baik. Kita merasa di hubungannya ini begini deh. Orang bagaimana begitu. Kayaknya ini harus orang perlu bicarakan. Oke. Nah, ketika orang mulai membahas itu, ini laki-laki bilang begini. Boleh sebentar, kita capek pulang kerja. Oke. Jadi komunikasi seperti apa yang dia mau? Yang laki-laki mau coba. Nah, tidak diajak lagi besoknya, ditanya lagi atau diajak makan di luar atau Safira
Maksudnya begini, ini pandangan dari saya dari segi laki-lakinya. Ketika saya capek, saya diajak untuk berbicara mengenai masalah, memang manusiawi. Saya capek, jangan dulu bakal lakukan ini lagi capek, butuh istirahat. Besoknya badan sudah fit, sudah sehat, sudah pikiran sudah bagus, diajaklah untuk komunikasi lagi. Saya mengajak pasangan, ayo kita bahas, gitu. Ketika saya di sisi laki-laki. Nah sekarang apa itu tidak diberlakukan oleh pasangannya Kak Safira? Tidak sama sekali. Oh tidak sama sekali. Karena itu dia tidak lakukan Kak. Tidak lakukan sama sekali. Karena begini, ketika orang bilang ini ada masalah dalam masalah ini, taruhlah begini, dia berubah kan, itu kan harus dikomunikasikan. Berubahnya kenapa? Tidak mungkin orang itu kayak merasakan bahwasannya kasih biar Jo. Itunya ini masa sudah skip. Iya, skip orang Jo. Mulai baru, anggaplah selesai begitu. Tapi di sisi Safira jangan anggap selesaikan dulu secara baik-baik. Jangan ente backing angin lalu ini barang, gitu. Kasih kalar dulu dia. Iya. Terus. Nah, terus Safira bilang begini, oh capek, oh iya istirahat aja dulu. Sudah toh, istirahat. Maksudnya itu ketika istirahat, merasa segar, besoknya itu ketika orang mau baku dapa atau orang itu ada di telepon, Safira itu simpel sih. Maksudnya ketika ada yang perlu dibahas, tidak perlu harus baku dapa, harus telepon boleh, telepon boleh, jangan chat. Oh jangan chat. Takutnya mau salah paham. Kadang chat juga itu orang tidak bisa tahu emosi yang ada sementara pakai tikit. Iya. Bisa jadi DP emosi ada senyum-senyum, DP raut muka ada senyum-senyum, tapi DP chat orang baca lupa ada marah-marah dia itu. Kan. Iya. Jadi lebih baik di telepon. Cuman kan orangnya ini bagaimana ya? Cuman dia semenjak Safira itu Supindah, adalah di Supindah rumah. Supindah rumah, oke. Supindah rumah karena salah satu alasan dan juga almarhum papa kan tidak ada toh. Oke. Papa tidak ada. Jadi untuk melihat DP segi berubah itu nanti di saat itu. Jadi ketika orang mempertanyakan, oh ini DP berubah ini kenapa? Nah dia bilang capek. Maksudnya kalau segar itu mau baca cerita, ayo. Tapi dia tidak. Oh iya tidak ya? Dia tidak. Oh iya. Dan dari dasar itu, Safira langsung menganggap bahwa hubungan ini sudah toksik. Atau? Belum. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Setelah dari situ? Karena saya mau mengejar tapi ini toksiknya ini seperti apa kalau dalam hubungan. Karena Safira tadi menjelaskan bahwa saya pernah ada hubungan dalam toksik. Di dalam hubungan saya itu ada toksik. Saya mau menggali titik toksiknya ini di mana? Safira di situ belum ini Kak, belum merasakan bahwasannya toksik ini. Belum. Cuman di situ masih menanyakan dulu toh Pak Diam, ini terampe hubungan bagaimana? Tapi dia bilang kan dia capek. Maksudnya dia besok kalau dia sudah membaik itu jadi bahan bakal elit orang. Oh jadi dia tidak mau membahas itu. Jadi ini masalah tidak mau dibahas, jadi bahan untuk pertengkaran. Ya. Jadi gara-gara ini tidak mau ada maksud itu, tidak ada maksud bakal lain. Gara-gara tidak mau bahas ini barang, jadi mau bakal lain ini. Iya, gitu. Memang kalau laki-laki itu kalau ada yang orang so sambunyi, memang barat orang mau bercerita. Jelas. Ana tidak bilang semua laki-laki ya. Cuman kalau sepengetahuan. Tapi seperti itu, fakta yang terjadi kan biasa itu. Biasa kalau di tongkrongan itu kalau ada yang sambunyi macis, ada yang DP kunci motor sambunyi, dia pokoknya DP cerita soal lain. Orang tidak bahas ada yang lain-lain tidak. Karena kan DP Karena kan DP fakta seperti itu. Fakta yang di lapangan itu adalah itu. Berarti dia menghindar terus untuk membahas ini masalah. Mau tanya dia berubah, pasti dia bilang kita ini berubah karena ya iyalah. Maksudnya sedangkan orang mau baca cerita saja, orang mau baca cerita saja, karena tidak mau kasih space itu. Nah soal untuk ketika baku dapat, ketika mau bahas, kira dia mau, tidak mau. Sama sekali dia bilang kita ini datang jauh-jauh dekat sini mau baku dapat dengan Ngana cuma mau tabah soal yang begini dan dia memarah. Salahku apa? Tapi Safira pernah berpikir tidak demi kelancaran hubungan ini
Oke lah, skip juga ini masalah. Asal kita hubungan masih baik-baik. No, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak bisa. Prinsipnya Safira begitu. Tidak selesaikan bisa. dulu. Iya. Tapi karena banyak orang berpikir, wow, kita so cinta sekali ini, kita so sayang sekali ini Pak laki-laki ini tak. Oke, biar Jo ini masalah bahas kapan-kapan saja. Intinya penting dia datang kamari baku dapat dengan kita, orang tenang-tenang, bahas cerita bagus-bagus. Jadi ini masalah anggap sudah selesai. Berarti tak pendam dong Pak orang. Berarti tak pendam dong. Nah, ketika itu sesuatu tak pendam Pak orang, untuk di kemudian hari kalau ada masalah Pak orang, taruhlah permasalahan yang lain permasalahan yang lain, kalau ada masalah yang Pak orang, takutnya itu bakal jadi jadi kayak ibarat gunung ini kalau meletus semua. Meletus satu kali, langsung pecah kamar. Iya, ada kalau saya melihat ada sisi benarnya juga yang Safira ambil. Tapi dari laki-lakinya juga, kenapa tidak mau cerita? Bubus toh? Iya, maksudnya mempertahankan satu hubungan itu dia kunci cuma di komunikasi. Iya, karena kalau tidak ada komunikasi hambar. Kayak orang masakan kan, kalau tidak ada bumbu, ya. Bahkan dalam skala ini kalau saya berbagi sedikit dalam skala berumah tangga, kebetulan saya juga sudah berumah tangga. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau mau bicara toksik ini, bagi saya sudah selesai. Tidak perlu lagi, masanya ketika kita sudah mengambil kesimpulan untuk bertahan dengan satu orang, berarti kita sudah siap dengan konsekuensi yang akan kita hadapi di depan. Jadi ketika kita sudah berhubungan, sudah menikah, terus di tengah jalan kita bilang, oh ini toksik, oh sudah tidak ini lagi, sudah tidak etis lagi. Kalau masih pacaran ya bisa lah, wajar-wajar lah kita. Tapi kalau sepengalaman saya bahwa yang namanya satu hubungan itu tidak harus menunggu siapa yang harus memulai duluan. Bahkan saya sering, walaupun posisi saya benar, saya hargai pasangan saya. Pasangan ini. Iya, ayo bercerita apa, walaupun posisi saya benar, saya menghindari itu. Tapi kalau mau dilihat dari kacamatanya saya untuk kasusnya ke Safira, dan kita mencoba mengawinkan dengan tema kita hari ini yaitu toksik. Sebenarnya kalau dari saya masih ada alasan untuk mempertahankan. Jalannya aja sampai capek. Ya, kalau Safira sih ya siap lah, kenapa tidak siap? Berarti sekarang so capekin. Hello, hey. Iya, maksudnya begini. Ketika orang ada di hubungan dan itu dia taruhlah dia tidak mau ini ada komunikasi, untuk apa ada hubungan? Padahal hubungan itu dilandaskan harus ada komunikasi. Takutnya